الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام وسلك بنا طريقة الهداية إلى دار السلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Sadaqallahul azim. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, dalam hidup ini kita selalu menghadapi atau menjalaninya dengan pasangan-pasangan. Alam semesta juga begitu. Allah ciptakan berpasang-pasangan. Ada siang, ada malam, ada matahari, ada bulan, ada langit, ada bumi, ada daratan, ada lautan, dan seterusnya. Hidup kita juga begitu. Ada yang susah, ada yang senang, ada yang mukmin, ada yang kafir, ada yang bahagia, ada yang sengsara, dan seterusnya. Ada yang selalu berkepanjangan dalam kehidupan yang positif, ada yang berkepanjangan dalam kehidupan yang negatif, ada yang selalu bergelimang dengan dosa, dan ada yang senantiasa dekat dengan Allah, penuh dengan ridha dari Allah dalam hidupnya. Jamaah sekalian, ada yang bahagia, ada yang menderita, ada yang ditimpa musibah, ada yang dianugerahi nikmat Allah. Dalam konteks ini, di Jumat yang singkat ini, mari kita mencoba menghadapi, mensiasati jika kebetulan kita lagi menghadapi musibah, ada cobaan, ada penderitaan. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti yang kita bacakan tadi, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Allah akan menguji kita bisyai'in minal khauf, kadang ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, kengerian, seperti yang dihadapi oleh saudara-saudara kita yang sudah lebih kurang 2 tahun penuh kecemasan, siang malam, pagi sore, cemas, khawatir dalam penderitaan, dalam pengungsian di Palestina sana, tidak bisa ditebak kehidupannya. Hari ini masih segar bugar,
besok sudah datang Zionis laknatullah membantai mereka. Pokoknya penuh dengan kecemasan. Luar biasa penderitaan saudara-saudara kita itu. Dalam kesempatan ini, khatib mengajak kita semua untuk peduli, untuk menyisihkan sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepada kita, kita salurkan melalui saluran-saluran pengumpul dana untuk kepada saudara-saudara kita itu, sehingga dengan itu kita menunjukkan simpati, menunjukkan bahwa kita adalah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Insya Allah kita bersaudara dengan mereka itu di dunia dan di akhirat nanti, di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, berbagai macam musibah yang dihadapi. Kata Allah, "Wabasyiris sabirin." Dalam menghadapi musibah itu, hendaklah bersabar. Orang-orang yang bersabar, gembirakanlah hati orang-orang yang bersabar. Yaitu allazina idza asabathum musibah, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa oleh musibah, allazina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka akan berucap, bersikap, berkeyakinan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, ciptaan Allah, hamba Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kita pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tergantung bagaimana kita menyikapi musibah itu. Kalau kita yakin bahwa musibah itu dan segala sesuatu yang ada di dunia ini termasuk kita berasal dari Allah, ciptaan Allah, dan pasti akan kembali kepada Allah, maka kita berarti menghadapi cobaan itu penuh dengan kesabaran, penuh dengan ketabahan, sehingga kita menjadi orang-orang yang disebut mereka mendapat salawat dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapat rahmat, mendapat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul muhtadun. Maka kita pun yang bersabar itu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, secara lebih teknis, bersabar itu tentu saja tidak mudah. Bersabar itu memerlukan suatu kekuatan, suatu keuletan, sehingga kita betul-betul bersikap menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang bersabar. Jamaah sekalian, as-sabru sibr. Sabar itu pahit. Sabar itu pahit, sabar itu berat. Maka orang-orang yang mampu melewati musibah, melalui cobaan, penderitaan, dengan penuh kesabaranlah yang mendapat rahmat dari Allah SWT ketika mereka ditimpa oleh musibah, dan mendapat salawat dari Allah, dan mereka mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya jemaah sekalian? Ada beberapa tips yang diajarkan dari agama kita sehingga kita tetap berada dalam keadaan sabar. Tip yang pertama, seperti yang sudah kita sampaikan tadi, bahwa musibah itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam salah satu hadis, Allah sudah menetapkan takdir, ketentuannya kepada semua makhluknya. Sejak kapan? Sejak 50.000 tahun sebelum alam semesta ini diciptakan Allah, Allah sudah menciptakan takdir, sudah menetapkan ketentuan itu kepada seluruh makhluknya, termasuk kepada kita.
Takdir Allah adalah ketentuan Allah. Apabila Allah mengatakan jadi, maka jadilah. Allah menghendaki, maka tidak ada yang bisa menghalangi. Dan jika Allah tidak mau, maka tidak ada yang bisa membuatnya, menjadikannya menjadi sesuatu yang ada. Semuanya tergantung kepada Allah SWT. Maka kita imani, kita yakini, kita percaya bahwa apapun yang kita hadapi itu adalah karena takdir Allah juga. Tidak lain daripada takdir Allah. Dan ada takdir Allah itu dalam bentuk umum, ada yang dalam bentuk khusus, ada yang sifatnya menetap, ada yang sifatnya berubah, tergantung pada keteguhan, kekuatan, keulatan dari hamba-hamba Allah yang mendapatkan takdir buruk atau penderitaan. Jika Allah menghendaki, maka penderitaan itu akan berubah, dan itu pun bagian dari takdir yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan meyakini itu, maka kepasrahan kita penuh kepada Allah. Kita menjadi tenang, tidak gerusak-gerusuk, betul-betul sabar karena kita ridha dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jemaah sekalian, kita harus yakin bahwa pada setiap musibah yang kita hadapi itu pasti ada hikmahnya. Ada maksud Allah di balik peristiwa yang kita hadapi itu. Dan kita meyakini kita harus berbaik sangka kepada Allah, husnuzan, berpikir positif bahwa setiap musibah itu adalah untuk kebaikan kita juga. Di mana dalam gambaran yang lain disebutkan bahwa musibah itu sebagai ujian atas keimanan kita. Semakin berat ujian itu, maka kita semakin tinggi kualitasnya jika kita menghadapinya dengan sungguh-sungguh. Kita catat, tidak ada sesuatu yang ditakdirkan kepada kita dalam bentuk musibah kecuali kita sanggup menjalaninya, sanggup menghadapinya, diberi Allah kekuatan. Tetapi kalau kekuatan itu na'udzubillah tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya, itulah orang yang gagal menghadapi musibah. Sebaliknya, kalau dia dengan sungguh-sungguh meyakini innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dia meyakini bahwa itu adalah takdir dari Allah, dan dia meyakini bahwa ada hikmah di balik itu, maka dia akan damai, dia akan tenang, dia akan merasakan justru kadang-kadang musibah itu membuat dia menjadi merasa nikmat karena betul-betul pasrah kepada Allah SWT, dan dia yakin orang-orang yang sabar itu mendapat kebaikan, balasan dari kebaikan dalam bentuk sabar itu berupa pahala di dunia dan pahala di akhirat nanti. Jangan pernah berpikir bahwa segala yang kita hadapi itu berjalan begitu saja, tidak bermakna. Al-Quran mengatakan, apa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un fata'ala Allahul malikul haq la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Apakah manusia, apakah kamu menganggap bahwa apa yang kami ciptakan itu tidak ada tujuannya, tidak ada manfaatnya? Dan apakah kamu menganggap bahwa kamu tidak akan kembali kepada Allah SWT? Pasti tidak. Pasti tidak. Tidaknya tidak kembali. Dalam arti pasti kembali kepada Allah. Dan setiap yang kita hadapi, setiap ciptaan Allah pasti ada tujuannya. Allah tidak mungkin bermain-main dengan hambanya. Tidak mungkin menciptakan alam semesta ini termasuk kita dengan sia-sia, tanpa maksud dan tujuan tertentu. Dengan keyakinan itu, maka kita menjadi kuat menghadapi musibah yang menimpa kita. Jamaah sekalian, ingat juga
supaya kalau kita menghadapi musibah, bahwa musibah yang kita hadapi itu selalu tidak yang terberat yang kita hadapi. Bahkan orang-orang yang dekat dengan Allah mendapat cobaan, mendapat musibah, mendapat ujian yang berat-berat. Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sendiri justru adalah hamba Allah yang paling dekat dengan Allah, tapi cobaan ujian yang dihadapinya justru yang paling berat. Kalau kita baca sejarah perjalanan hidup Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, betapa beratnya beliau memikul macam-macam musibah, baik dari semenjak beliau itu sallallahu alaihi wasallam sejak kecil sampai remaja, sampai dewasa, sampai ketika mulai menjalankan dakwahnya, dan terus menerus beliau itu selalu dilingkupi oleh bermacam-macam musibah. Bahkan Nabi menggambarkan bahwa musibah yang dihadapi manusia yang terberat itu adalah musibah yang dihadapi oleh beliau sendiri. Justru beliau dengan penuh ridha dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau ditinggikan Allah derajatnya di dunia dan di akhirat. Pak jamaah sekalian, digambarkan salah satu hadis menyatakan, apabila kamu menghadapi musibah yang berat, ingatlah bagaimana saya memikul beban ujian musibah yang berat, yang panjang. Maka kalau kamu memahami itu, menyadari itu, maka musibah yang kamu hadapi itu menjadi ringan adanya. Jadi kalau kita bandingkan musibah yang kita hadapi dengan yang dihadapi, yang dipikul oleh Nabi kita SAW, maka akan menjadi malu kita kepada Allah apabila kita banyak mengeluh terhadap musibah yang kita hadapi itu. Justru yang kekasihnya mendapat musibah yang lebih berat, cobaan yang lebih berat. Dengan begini, maka kita senantiasa berserah kepada Allah, dan dengan begitu kita dapat menjalani musibah itu dengan sukses, dalam arti bisa memikulnya dan bisa melepaskan diri dengan rahmat Allah dari musibah yang kita hadapi. Jamaah sekalian, yang penting lagi seperti dalam surah Al-Insyirah, kalau kita menghadapi musibah, Allah berfirman, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sungguh dalam kesulitan itu akan bertemu dengan kemudahan. Bahkan diulangi lagi penyataan itu, inna ma'al usri yusra. Sungguh dalam kesulitan terdapat kemudahan. Sehingga dikatakan bahwa kemudahannya 2 kali dibanding kesulitan kalau kita sabar, kita tabah menghadapi ujian yang kita hadapi itu. Jemaah sekalian, yakinlah bahwa pahala yang dihadapi, yang diterima di dunia ini dan di akhirat nanti terhadap kesabaran yang kita tunjukkan dalam menghadapi musibah itu adalah pahala yang besar. Dalam Al-Quran sekali lagi disebutkan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan menyempurnakan, melengkapi, menggenapkan pahala orang-orang yang bersabar, bahkan tanpa perhitungan. Tidak bisa dihitung-hitung, saking lengkapnya, saking banyaknya, saking sempurnanya pahala orang yang bersabar itu. Demikianlah jamaah sekalian, yang terakhir, supaya kita tenang, kita sabar, lebih tabah lagi menghadapi musibah. Apabila kita dalam menghadapi musibah itu, jangan menyalahkan yang lain-lain, tapi lakukan mawas diri, lakukan introspeksi diri, mengkaji diri kita. Jangan-jangan atau bahkan selalu musibah itu ditimpakan kepada orang karena kesalahannya. Jadi jangan cari-cari di luar diri kita mengapa ada musibah, cari di diri kita sendiri. Mungkin kita
lama baru menemukan, oh ternyata saya berdosa, maka Allah uji saya. Kalau saya sabar, maka dosa yang saya lakukan itu akan dihapuskan oleh Allah SWT. Dan kesabaran itu akan menghapuskan daripada kesalahan, karena kita dengan lillahi ta'ala menerima musibah itu sebagai sesuatu takdir. Dan dengan demikian tenaga kita menjadi kuat, semangat kita menjadi besar, dan kita akan tegak kepala kita, tidak akan merasa putus asa dalam menghadapi musibah. Dan pada gilirannya seperti yang disebutkan tadi, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar pasti akan disempurnakan Allah pahalanya dengan tanpa perhitungan, tanpa batasan-batasan. Dia menjadi orang yang mulia di sisi Allah SWT. Mudah-mudahan ketika kita menghadapi musibah, kita menjalaninya dengan penuh kesabaran, dengan teknik, dengan tip yang dibacakan tadi, yang kita sampaikan tadi, sehingga dengan demikian kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah ridha kepada kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا غفور رحيم. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا أفرغ علينا صبرا يا الله عند المصيبة. أنت الرحمن أنت الرحيم أنت مجيب السائلين يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.